Eh, Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat dan rahmatnya kita bisa kembali bermuajahah pada kesempatan kali ini, dan sholawat beriringkan salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallazi addal amanah wa balaghur risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih, dan atas bimbingannya lah kita bisa menjalani nikmat iman sampai hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, mohon maaf ya atas kurang kurang ininya, segala kekurangannya ya, karena qadarullah tadinya saya mau geser ke pekan depan, tapi karena ini pertama jadi bismillah kita lanjut aja walaupun dengan keterbatasan ya. Jadi pertama saya pakai HP, yang kedua nanti minta tolong Mas Ramadan membuka materinya. Sudah kelihatan belum sama Bapak Ibu semua materi kita hari ini? Sudah. Sudah, Pak Ustadz. Sudah. Oke. Terus yang kedua, HP. ya, selanjutnya alhamdulillah ini kegiatan pertama kita ya. Setelah Ramadan kemarin kita memulai kegiatan belajar ini. Ada beberapa jamaah yang baru gabung, ada yang memang sudah tidak ikut atau belum konfirmasi. Tapi yang jelas kita ingin menjaga semangat Ramadan. Semangat Ramadan yang kita bangun kemarin ya. Alhamdulillah kita telah menjalankan tadabbur ya, 10 surat terakhir dari mulai surat Al-Fil sampai surat An-Nas ya. Dan alhamdulillah itu semua berjalan lancar, dan masya Allah antusiasnya dari Bapak Ibu semua ya. Kalau ada kekurangan, segala kekurangan itu memang tidak ada yang sempurna ya, tapi ala kulli hal kita sebagai manusia berikhtiar agar jadi hamba yang robbani, bukan jadi hamba yang ramadhani. Sebagaimana keberkahan juga yang ada di pagi hari, kita memanfaatkan momentum pagi ini untuk meningkatkan semangat beribadah kita ya. Semangat beribadah kita, terkhusus jiwa ta'awun ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi apa yang kita sumbangsihkan atau apa yang kita support itu bagian dari penerapan firman Allah, yang dimana kita didorong untuk saling berta'awun ya. Saling berta'awun. Bagaimana Allah menyampaikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu mungkin ya. Maka dari itu semangat berbagi kita di Ramadan ini ya, kita semangati dengan menggapai keberkahan. Baik, materi sudah terlihat ya. Materi sudah terlihat sebentar. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengurai sedikit tentang hakikatul insan. Tema yang kita angkat dalam setiap tema besar yang kita angkat adalah mengawali jejak keberkahan. Ya. Mengawali jejak keberkahan. Sebelum kita membahas apa itu keberkahan, apa buah dari keberkahan dalam hidup kita, apa yang perlu menjadi perhatian dalam menggapai keberkahan-keberkahan dalam hidup kita, sebelum jauh ke sana, saya ingin mengajak untuk kita lebih mengetahui hakikatul insan. Hakikatun itu hakikat, insan itu manusia. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita pahami dulu, kita ini siapa? Ya, kita ini siapa?
Ya. Karena waktu kita terbatas juga ya, diinfokan sama Mas Ramadan jam setengah 7 atau jam 7 lah maksimal ya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya Mas Ramadan. Ya, ini kalau di saya ini agak kecil tampilannya nih, tapi ya nggak apa-apa. Nah, di Bapak Ibu ikut ke Zoom atau enggak? Atau enggak? Biasa ya? Di sini agak saya zoom soalnya tampilan di saya agak kecil. Di Bapak Ibu ikut ke Zoom enggak? Atau enggak? Bisa di Zoom. Bisa. Iya. Bisa. Baik. Di Zoom-nya kecil. Iya. Hakikatul insan, ya, saya coba pakai istilah-istilah Arab Kelihatan sih sedikit bisa, ini. cuman nggak bisa gede. Ya. Hakikatul insan di sini saya pakai istilah-istilah bahasa Arab sedikit di sini ya. Nah, coba saya miring aja deh. Nah, enak nih. Oke. Nah, hakikatul insan yang ada di sini saya ambil istilah-istilah bahasa Arab. Siapa sebenarnya kita sebagai manusia itu? Atau apa hakikat kita sebenarnya sebagai seorang manusia? Yang pertama adalah makhluk. Ya, ada 3 M berarti ini. Yang pertama adalah makhlukun. Yang kedua adalah mukarrom. Yang ketiga adalah mukallaf. Yang keempat adalah mukhayyar. Yang kelima adalah mujzah atau majziyun. Itu ya, dicabang-cabangkan itu dalam bagan ini. Makhlukun ada 3 unsur. Unsur yang pertama adalah alal fitrah. Kenapa disebut makhluk? Karena yang pertama alal fitrah. Nanti dijelasin. Makhluk itu diciptakan alal fitrah itu dengan fitrahnya. Makhluk juga diciptakan dengan apa? Dengan dhaif. Dengan kedhaifannya, dengan kelemahannya. Makhluk juga diciptakan dengan apa? Jahil. Kejahiliahannya, kejahilannya. Makhluk juga diciptakan dengan menjadi apa? Menjadi makhluk yang fakir. Jadi makhluk itu diciptakan dengan begitu banyak kekurangan. Dengan fitrahnya, ya, ada dengan kelemahannya, dengan kebodohannya, dengan kefakirannya. Kalau kita melihat sekarang, kita sudah penuh dengan segala hal yang kita inginkan, bahkan mungkin kita mau apa bisa kita dapatkan dengan begitu mudah. Tapi dulu kalau kita tahu ya kita bukan siapa-siapa. Ya, bahkan ya kita nggak boleh merasa kita pun hari ini menjadi seorang yang apa-apa juga, tidak boleh sebenarnya. Ya, oke. Ada juga mukarrom yang kedua. Mukarrom itu apa? Dimuliakan. Dengan apa? Nufikho nafkhur ruh. Mulianya manusia itu dengan ditiupkan ruh di dalamnya. Nanti dikuatkan dengan hadis ya. Nanti saya uraikan. Ini gambaran umumnya aja nih, rangkuman dari bahasan kita hari ini. Mukarrom itu dengan apa? Dengan imtiazat. Imtiazat itu spesialisasinya. Dengan apa? Dengan keistimewaannya. Ya. Dengan skill-skillnya. Imtiazat itu skill-skillnya. Lalu mukarrom itu dengan apa? Mukarrom itu dengan yusakhkharu lahul kaun. Bisa mengatur alam semesta. Bayangkan, tadinya makhluk, naik dikit menjadi dimuliakan. Dari mana manusia atau insan itu termuliakan? Tadi ditiupkan ruh, lalu diberikan keistimewaan, skill, lalu juga diberikan kesempatan untuk mentadbirul kaun, untuk mengatur alam semesta. Izin sebentar. Oke, kita lanjut ya.
Insan juga dikatakan sebagai mukallaf. Ada yang tahu istilah mukallaf? Mukallaf itu artinya adalah diberikan tanggung jawab. Lihat fase-fasenya. Manusia, yang pertama dia diciptakan. Yang kedua dia dimuliakan. Udah diciptakan, diberikan kemuliaan. Ya, lalu yang ketiga baru diberikan tanggung jawab. Nggak ada manusia tiba-tiba langsung diberikan tanggung jawab. Pasti dia diberikan fase-fase sebelumnya dulu. Ya. Bagaimana dia mau diberikan tanggung jawab kalau dia tidak diciptakan? Dan seterusnya dan seterusnya. Dari mana mukallaf itu? Manusia, maaf ya sambil batuk nih. Manusia diberikan tanggung jawab untuk apa? Ibadah. Di situ dikatakan ibadah. Selanjutnya manusia, insan, mukallafun bil khilafah. Manusia juga diciptakan untuk apa? Memimpin. Khilafah itu memimpin. Bukan khilafah yang dilarang oleh pemerintah ya. Izin sebentar. Ya, baik kita lanjut. Manusia mukallaf, mukallafun bil ibadah. Mukallaf dibebani dengan diberikan tanggung jawab untuk beribadah dan diberikan tanggung jawab untuk memimpin. Fase berikutnya, manusia mukhayyar, diciptakan, dimuliakan, ya, lalu diberikan tanggung jawab. Baru yang keempat adalah dia diberikan apa? Pilihan. Mukhayyar itu khiyar. Khiyar itu istikharah kalau bahasa kita ya. Yang sering kita pakai itu istikharah. Khiyar itu satu kata yang sama itu. Ya. Khiyar sama istikharah itu satu asal kata yang sama. Diberikan pilihan untuk apa? Untuk beriman atau kafir. Jadi insanun mukhayyarun bil iman au mukhayyarun bil kufur. Jadi manusia, si insan diberikan pilihan untuk apa? Untuk beriman atau untuk kafir. Fase yang terakhir adalah insan, hakikatul insan, hakikat seorang manusia. Yang terakhir adalah mujza atau majziun. Nah, artinya adalah diberikan ganjaran atau mendapatkan balasan. Diciptakan, dimuliakan, diberikan tanggung jawab. Lalu dia diberikan apa? Diberikan pilihan. Dan yang terakhir dia diberikan balasan. Balasannya apa? Surga, jannah, atau anar, neraka. Tidak ada di atas muka bumi ini yang tidak ada balasannya. Pasti yang kita lakukan seluruhnya di atas muka bumi ini semua akan dimintai pertanggungjawaban. Baik, kita akan mulai ulas satu persatu. Dari mulai makhluk, mukarram, mukallaf, mukhayyar, dan mujza. Makhluk diciptakan, mukarram dimuliakan, mukallaf diberikan tanggung jawab, mukhayyar diberikan pilihan, dan yang terakhir adalah mujza atau diberikan balasan. Slide selanjutnya, Bang Madon.
Sebelum kelima tadi, kita coba tanya pada diri kita, siapakah saya? Apakah hakikat diri saya? Ini adalah soal yang sangat penting. Jawaban soal ini akan menentukan sikap kita dalam menjalani kehidupan. Saya ini siapa? Dan apa hakikat diri saya? Kalau hakikat diri saya ya hanya untuk menjalankan takdir, nah ini akan menjadi tidak terarah. Tapi kita harus pahami betul apa hakikat kita sebagai seorang manusia. Selanjutnya, Bang Madon. Bang Madon. Nah, yang pertama adalah manusia. Tadi insan adalah makhluk. Manusia itu makhluk yang diciptakan. Kalau makhluk berarti ada sang kholik. Makhluk itu produksinya yang dihadirkannya, tapi yang menghadirkannya disebut kholik. Apakah kita mengakui bahwa kita ini adalah makhluk? Nah, ini jadi pertanyaan juga buat kita. Apakah kita mengakui hari ini kalau kita adalah makhluk? Nah, apa jangan-jangan kita ngerasa kita bukan apa-apa udah? Dan bahkan di sini ada teori ya. Ada yang tidak setuju terhadap masalah ini, teori Darwin atau orang ateis yang meyakini bahwa kita ada secara kebetulan, tidak sengaja. Nah, bahkan dalam satu pendapat dikatakan juga ada dengan sendirinya. Nah, ini menarik. Bagi orang ateis yang nggak memiliki keimanan, dia mengatakan bahwasanya apa? Kita itu datang dengan sendirinya atau kebetulan. Ya, ini teori-teori yang tidak sesuai dengan keyakinan kita sebagai orang yang beriman. Makhluk itu ya diciptakan. Ketika diciptakan berarti ada yang menciptakan. Nggak ada tiba-tiba ada gitu tuh nggak ada. Pasti ada yang menciptakan. Selanjutnya, Bang Madon. Ketika kita meyakini kita adalah seorang makhluk, maka konsekuensinya adalah tunduk. Kalau kita meyakini kita adalah seorang makhluk, maka kita harus tunduk. Kalau sadar bahwa kita ini makhluk, maka kita akan tunduk kepada sang pencipta. Makhluk tunduk kepada sang kholik. Kalau tidak, maka wajar kalau mereka berbuat seenak-enaknya. Dijelaskan dalam surat Muhammad. Situ dikatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, orang yang berlaku seenaknya. Nah, ketika dia tidak mau tunduk. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Walladzina kafaru yabtaguna wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Bagi orang-orang yang tidak mau tunduk, orang-orang yang kufur, ya, mereka itu seperti binatang, dikatakan dalam Al-Quran. Kalau tidak mau tunduk, maka dia akan berperilaku atau berbuat sebagaimana yang diperbuat atau diperilakukan oleh seekor binatang. Berat loh konsekuensi tidak tunduk ini. Ya, kalau kita lihat ayat itu. Dalam ayat lain, surat Al-Jathiyah ayat 24. Kematian itu hanya karena masanya berakhir. Walladzina wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yahlikuna illa ad-dahab wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Padahal mereka tidak mempunyai ilmu sama sekali tentang itu, mereka hanyalah menduga-duga. Jadi orang yang tidak mau tunduk, sebenarnya mereka dalam kondisi orang yang menduga-duga, mereka nggak tahu apa-apa. Nah, ini jawaban bagi orang yang
mengakui bahwasanya kita hidup begitu saja, hidup dan mati begitu saja, secara kebetulan dan lain sebagainya. Ini counter dari pendapat itu dan sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Maka makhluk harus tunduk. Itu dari hakikat manusia. Masih di sekitaran makhluk. Maka makhluk harus tunduk. Maka makhluk harus tunduk sehingga kita harus pahami apa itu sifat-sifat makhluk. Tadi saya uraikan di dalam slide yang pertama yang berbahasa Arab tadi. Yang pertama dikatakan makhluk adalah fitrah. Sifat makhluk itu fitrah. Semua yang Allah ciptakan itu suci. Ya, di dalam surat Ar-Rum ayat 30 dikatakan apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang diciptakan itu lahir dalam keadaan suci. Wa abawahu yuhawidanihi wa yumajjisani wa yunassirani. Dan orang tuanya lah yang membuat dia majusi, orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, orang tuanya lah yang membuat dia Nasrani. Ya. Jadi sifatnya seorang makhluk itu suci. Ya, tidak terkontaminasi dengan apapun. Yang kedua, sifat makhluk itu adalah lemah. Diuraikan dalam surat An-Nisa ayat 28. Ya. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Insan dhaif. Manusia dhaif. Dhaif itu lemah. Ya, jadi selain sifat makhluk itu, sebuah makhluk itu, ya, seorang makhluk itu adalah fitrah dan yang kedua adalah lemah. Unsur yang ketiga dari seorang makhluk adalah apa? Jahil, bodoh. Disampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Apa di situ ayatnya? Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Wa hamalahal insan yang disuruh diberikan apa? Di sini dikatakan dalam ayat ini Allah memberikan amanah atas alam semesta ini, langit, bumi, gunung, laut dan lain sebagainya yang ada di alam semesta ini, ya. Lalu dibawa oleh manusia, yang mana mereka itu adalah bodoh, tidak tahu. Itu bagian dari unsur makhluk, yaitu adalah jahil. Yang keempat adalah fakir. Ya, fakir. Dikuatkan dalam surat Fatir. Ya, dikatakan di situ apa? Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Wahai manusia, kalian itu teramat fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha kaya dan maha memiliki segala yang Dia inginkan. Jadi makhluk itu kalau kita hakikatkan pada diri kita siapa kita ini sebagai seorang manusia, yang pertama adalah makhluk, maka yang melekat pada diri kita adalah sebuah hal yang suci. Ya, fitrah. Di balik kefitrahan itu ada kelemahan pada diri kita. Nggak boleh kita sombong. Nggak boleh kita merasa kuat. Ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Yang ketiga bodoh. Ya, kita harus terus belajar, kita harus terus mencari. Ya. Yang keempat fakir. Tidak boleh kita berbangga, beria-ria diri dengan apa yang kita miliki, bahwasanya itu semua adalah titipan. Makanya tagline kita di kajian bulanan ini adalah apa? Dari mana akan kemana? Itu tagline dari kita. Kita datang nih dari mana gitu. Atau mungkin harta kita dari mana? Atau mungkin pergerakan kita itu dari mana?
Akan kemana? Akan kemana? Yaitu jawabannya ada pada diri kita juga. Dari mana kita dapat dan akan mana kita keluarkan, misalkan. Itu menjadi pertanyaan bagi diri kita semua. Selanjutnya Bang Rizky, Bang Madon. Kita masuk ke yang kedua yaitu mukarrom, yaitu dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Kita sadar nggak kita jadi manusia itu dimuliakan oleh Allah? Kadang saya lucu ngeliat manusia itu. Kalau ngeliat orang itu dengan berbagai macam karakternya, dia nggak sadar kalau dia itu diberikan kemuliaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia sendiri yang menghancurkan kemuliaan dirinya. Allah menyampaikan di dalam surat Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Ya. Wa hamalahum fil barri wal bahr. Wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirim mimman khalaqna tafdila. Mohon maaf ini di saya tulisannya kecil sekali karena pakai HP. Tapi yang jelas pemaknaan dari ayat ini adalah Allah sudah menyampaikan sungguh telah aku muliakan seluruh anak Adam. Allah sudah menyampaikan statementnya bahwasanya Allah sudah memuliakan kita semua. Ya. Di sini apa lagi? Di sini disebutkan dimuliakan. Bukan mulia dengan sendirinya. Nah, ini juga jadi catatan. Ketika dimuliakan, jangan ngerasa mulia dengan sendirinya. Wah, saya mulia dengan ilmu saya mulia dengan harta saya mulia dengan A, B, C, D. Ingat kita dimuliakan. Bukan kita mulia dengan sendirinya. Ya. Dikatakan dalam apa? Dalam surat Mursalat. Alam nakhluqkum mimma imma'in. Dikuatkan juga dengan apa? Padahal diciptakan dari benda yang hina. Ya. Air ini disebutkan di situ ya, air mani yang hina. Surat Sajdah ayat 8. Bagaimana kita mau menyombongkan diri ketika kita merasa bahwasanya saya sudah mulia tanpa ada Allah yang memuliakan kita, padahal kita diciptakan dari air yang hina. Ya. Padahal apalagi dikatakan sini, padahal lahir dalam kondisi tidak tahu apapun. Bodoh. Tadi saya sudah sempat sampaikan di awal, bagian dari karakter seorang makhluk adalah bodoh. Ya. Makanya di sini menjadi penekanan kita dimuliakan, bukan kita mulia dengan sendirinya. Selanjutnya Bang Rizky, Bang Madon. Setidaknya ada 3 kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang insan. Makanya tema kita kan hakikatul insan. Yang kedua adalah mukarrom, kemuliaan. 3 kemuliaan yang Allah berikan pada kita. Yang pertama adalah apa? Ditiupkan ruh. Allah menyebutkan dalam surat Sajdah ayat 9. Ini saya besarin dikit biar nggak salah nanti pas baca ayatnya. Susah. Ini. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Intinya Allah meniupkan ruh di situ. Apa bedanya malaikat, binatang dan manusia? Kalau manusia ada jasad dan ada ruh. Kalau malaikat itu nggak punya jasad tapi punya ruh. Kalau binatang punya tubuh tapi tidak diberikan ruh. Jadi manusia, jasad, dan ruh berbarengan. Kalau malaikat dan binatang itu ada yang ruhnya saja, ada yang jasadnya saja. Ya, ditiupkan ruh, mulia dengan ditiupkan ruh. Yang kedua adalah imtiazat, keistimewaan, skill. Ya, dikatakan dalam surat Al-Isra
Walaqad karramna bani Adam. Dia diberikan keistimewaan. Di sini diuraikan dengan apa? Diberikan skill. Berkendara di atas darat, di atas laut. Diberikan rizki, mencari penghidupan. Ada yang menjadi kontraktor, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi pengajar, dan lain sebagainya. Allah berikan kita keistimewaan. Dan itu bagian dari kemuliaan, diberikan kelebihan. Mungkin Allah berikan kita rezeki yang lebih dari cukup, sehingga kita dianjurkan untuk menunaikan zakat. Kita dianjurkan untuk bersedekah dan tabaruk dan lain sebagainya. Itu bagian dari keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Keistimewaan yang menunjukkan sebuah kemuliaan datang dari Allah kepada diri kita. Yang terakhir, ya, yang ketiga adalah alam semesta ditundukkan. Alam semesta ditundukkan bagi manusia. Surat An-Nahl ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi sakhkharal bahra lita'kulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dalam ayat ini dikatakan apa? Alam semesta dibuat tunduk sama Allah. Alam semesta dibuat tunduk kepada manusia, maaf. Manusia bisa mengatur alam semesta, dia bisa mengelola apa yang ada di alam semesta ini. Nah, cuman yang kita ketahui, manusia dengan hawa nafsunya ketika diberikan amanah, dia malah, misalkan dia tidak amanah, dia malah merusak dan lain sebagainya. Nah, ini jadi PR bagi kita semua. Bahwasanya Allah udah berikan kemuliaan dengan diberikan kemampuan untuk mengelola alam semesta, maka jangan kita rusak. Ya, kemampuan-kemampuan lainnya mengondisikan alam semesta. Ada dari kita yang bisa berlayar dengan aman, ya kan? Ada yang bisa melalui pesawat, melalui kendaraan ini itu dijelaskan, itu bagian dari kemuliaan Allah melalui kemampuan kita sebagai manusia untuk bisa menundukkan berbagai macam medan yang ada di alam semesta ini. Ya. Selanjutnya, Bang Madon. Nah, yang selanjutnya adalah apa? Mukallaf. Coba kita ingat-ingat lagi. Yang pertama tadi apa? Makhluk, betul? Yang kedua adalah tadi mukarram. Ya. Yang ketiga adalah yang kita bahas ini adalah mukallaf. Jadi istilah mukallaf adalah istilah bagi orang yang sudah diberikan tanggung. Kalau sholat itu mukallafnya ya dia sudah balik, ya, sudah bisa membedakan, dewasa, ya. Nah itu mukallaf namanya. Manusia setelah diciptakan, diberikan kemuliaan, diberikan tanggung jawab. Itu bagian dari hakikat kita sebagai manusia. Kita hidup di dunia ini penuh dengan tanggung jawab, Bapak Ibu sekalian. Ya, beban atau tanggung jawab yang disebut dengan mukallaf. Setidaknya ada dua tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama adalah ibadah. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ini harus kita pahami. Allah sudah berikan kita penciptaan pada diri kita, berikan kemuliaan pada diri kita, ya kita harus menjalani tanggung jawabnya untuk beribadah. Yang kedua adalah khilafah. Surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah sudah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk memimpin alam semesta ini. Fil ardi, di atas bumi ini sebagai pemimpin. Ya.
Jadi khilafah itu adalah konsep di mana manusia itu yang harus memimpin alam semesta ini dengan amanah, dengan tanggung jawab, ya, bukan menghadirkan mudorot atau keburukan-keburukan seperti itu. Itu yang ketiga adalah mukallaf. Selanjutnya Bang Madon, mukhayyar. Sudah diberikan penciptaan, kemuliaan, tanggung jawab. Yang keempat adalah mukhayyar. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan, diberikan beban, diberikan kebebasan memilih. Itulah makna mukhayyar. Mukhayyar itu kebebasan untuk memilih. Khiyar, istikharah, itu satu kata yang sama. Dalam surat Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini kalau yang pernah tahsin nih pasti sering ketemu sama istilah surat Al-Kahfi nih, ya. Diulang-ulang terus tuh. Ya, Dede sampai habis toko itu, Dek. Ya. Surat Al-Kahfi ayat 29. Apa dikatakan di situ? Ada dua pilihan. Apakah kita yu'min atau yakfur? Ya, yu'min atau yakfur. Bang Madon tolong dibantu ini apa kebocoran-kebocoran suara ya. Oke, jadi mukhayyarnya manusia ketika Allah sudah ciptakan, Allah sudah bebani, Allah sudah muliakan, dia memiliki kemampuan untuk memilih. Ya, apakah dia mau beriman atau kafir. Selanjutnya, yang terakhir sekali, yaitu bagian dari hakikat seorang manusia adalah mujza. Dari kalimat jaza, ya, jaza itu balasan, ya, jaza. Nah, jaza itu balasan. Nah, ini menjadi guidance, menjadi perhatian bagi kita. Ya, bahwasanya setelah sekian banyak unsur yang melekat pada diri kita sebagai seorang manusia, yang mana kita itu diciptakan, kita itu dimuliakan, diberikan tanggung jawab, diberikan kebebasan untuk memilih. Jangan lupa di akhir itu kita akan diberikan balasan atas apa yang sudah Allah titipkan itu semua pada diri kita. Dari sekian hakikat tadi, Allah akan meminta pertanggungjawaban, konsekuensi atau balasan. Jika ia beriman, surgalah balasannya. Dikatakan dalam surat Al-Bayyinah, ya, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Iya. Jika ia kafir, maka nerakalah balasannya. Al-Bayyinah ayat 6, ayat sebelumnya. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, itu dia tadi 5 hakikat seorang insan, seorang manusia, ya, yang kita harus ketahui bersama sebelum kita mendapatkan keberkahan-keberkahan lainnya di dalam kehidupan kita. Jadi di awal pertemuan ini saya ingin menyampaikan pesan bahwasanya sebelum masuk ke tahap keberkahan di dalam hidup kita, kita harus memahami siapa hakikatnya diri kita sebagai seorang insan atau sebagai seorang manusia. Yang tadi saya sudah uraikan di mana kita adalah seorang makhluk, di mana makhluk itu, coba balik ke slide yang pertama yang bahasa Arab, Bang Madon. Di mana makhluk itu alal fitrah, ya, dengan kesuciannya, dengan kebersihannya,
tidak ternodai, di mana makhluk itu juga lemah, dhaif, di mana makhluk itu adalah jahil, ya, tidak mengetahui apa-apa. Ya, kita semua belajar dari lahir itu pasti belajar. Ya, nggak ada orang lahir langsung cerdas. Ya, yang selanjutnya bagian dari makhluk adalah fakir. Kita tidak punya apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Ini semua hanya titipan dari Allah. Tidak berhak kita untuk menyombongkan walau kita adalah seorang makhluk. Dan kita harus tunduk kepada Sang Khalik. Ada mukarram, dimuliakan. Dimuliakan dengan apa? Dengan ditiupkannya ruh dan jasad pada diri kita. Itu bagian dari kemuliaan. Jadi kemuliaan itu tidak selalu diangkat menjadi jabatan. Bahkan kita bisa menjadi seorang jasad dan ruh bersamaan dan jadilah seorang manusia, seorang insan itu adalah kemuliaan. Ya. Imtiazat itu adalah keistimewaan skill-skill. Ya, mengatur alam semesta, mengelola apa dan lain sebagainya. Imtiazat itu skill, keistimewaan. Ya, wasakhkhar lahul kaun, mengatur alam semesta. Yang ketiga, mukallaf, diberikan tanggung jawab akan dua hal, yaitu beribadah, dan yang kedua adalah khilafah. Dan yang terakhir adalah, yang keempat adalah mukhayyar. Mukhayyar itu artinya adalah diberikan kebebasan untuk memilih. Ya, ada yang membatasi diri kita hari ini? Nggak ada. Ya, nggak ada yang membatasi. Saya mendapati orang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Allah ketuk hatinya. Ya, dia memilih untuk beriman. Betul enggak? Di lapangan terjadi seperti itu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Allah tiupkan amarahnya amarah Allah kepada dia, atau Allah uji dia, ternyata dia memilih untuk kafir juga ada. Tapi perhatikan Bapak Ibu sekalian, di akhir kita akan mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita sebagai seorang insan, yaitu balasan yang bisa berupa tempat yang terbaik, ya, tempat yang sebenar-benarnya tempat yang terindah yang perlu menjadi tujuan hidup kita, yaitu jannah, ya, dan neraka sebagai tempat yang seburuk-buruknya tempat. Kita hindari dari kehidupan kita setelah kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin sebagai pengantar dari saya pada awal pertemuan kajian subuh bulanan ini. Semoga bisa lebih mendorong diri kita untuk memulai jejak keberkahan di dalam hidup kita, berawal dari mengetahui hakikat kita sebagai seorang manusia. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan, mungkin kalau ada yang mau diskusi, bertanya, coba sampai saya jawab sebisa saya. Silakan, ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas? Ustadz izin nanya. Ahlan. Pak siapa ini? Coba kenalkan. Pak Sudar, pendatang baru. Masya Allah, Pak Sudar pendatang baru. Ahlan. Gimana Pak Sudar? Tadi saya mendengar kata-kata Rabbani dan Ramadhani, apa maksudnya Ustadz? Rabbani dan Ramadhani. Tadi saya nggak kelewat. Ya, Rabbani itu artinya dari asal kata Rob. Robbun itu Tuhan. Alam maha pengatur alam semesta ini. Jadi kalau saya bilang Rabbani, orientasinya kepada Rob. Kalau saya bilang Ramadhani, orientasinya kepada Ramadan. Kita dalam beramal jangan menjadikan orientasi kita adalah Ramadan. Kita beribadah bukan untuk Ramadan, tapi kita beribadah untuk
Robbun, Robbani. Baik. Ya, itu. Udah, sama-sama. Bu Yaya Pak ini angkat Ustadz, tangan, silakan. Ya. mau tanya. Tadi Hmm. yang diciptakan itu apa dari air yang hina. Kenapa pakai istilahnya air yang hina, Pak Ustadz? Ya. Bahasanya di dalam Al-Quran itu nutfah. Nutfah ya. Nutfah. Nah. Mani. Kenapa dikatakan dia sebagai air yang hina? Nggak bisa dipungkiri, nutfah ini atau air ini hadir dari nafsu. Oh. Ya, nggak bisa dipungkiri ini datang dari nafsu. Ketika nafsu itu tidak dilandasi dengan keimanan, maka ya hanya sebatas nafsu. Jadi apanya? Al-aslu itu apa? Aslinya dia hadir dari hawa nafsu. Dalam dalam Quran dikatakan, Allah alam saya lupa dari hadis atau dari ayat Al-Quran, inna nafsa la ammaratun bisu, dikatakan sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung kepada suatu hal yang buruk. Inna nafsa la ammaratun bisu. Makanya ketika dikatakan dia sebagai air yang hina, karena dia berawal dari nafsu, yang mana aslinya nafsu itu mendorong kepada suatu hal yang buruk. Ketika itu dilandasi dengan ibadah, dengan keimanan, beda lagi ceritanya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Bu. Ya, Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Sama-sama. Ustadz. Mangga, silakan. Tadi kan yang dipilih di mana ya? Yang diciptakan manusia diberikan ruh ya Pak Ustadz ya? Iya. Dan malaikat dan binatang tidak diberikan ruh. Gimana? Tadi malaikat dan binatang tidak diberikan ruh ya tadi ya kalau nggak salah ya. Malaikat punya ruh, nggak punya jasad. Oh ya. Terus yang binatang? Binatang punya jasad, nggak punya ruh. Binatang punya jasad. Nah, itu dia. Binatang tidak punya ruh. Terus kalau mereka hidup itu apa yang diberikan? Gimana? Binatang kan tidak punya ruh, tapi mereka kan hidup ya. Iya, mereka hanya hidup dengan jasad. Tapi mereka ruh bergerak itu, apa? Iya. Makanya bergeraknya mereka itu jasad. Ruh itu mensinkronkan antara pikiran, jasad, tubuh dan lain sebagainya, itu disebut itu ruh tuh di dalam dia menyatukan hal itu. Malaikat tersatukan dengan ruhnya. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan apa? Malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah akan mau melakukan maksiat kepada Allah. Cuman masalahnya malaikat ini tidak memiliki jasad. Dia tidak bisa menunjukkan secara langsung apa yang dia perbuat kepada aktivitasnya itu. Kalau manusia, dia punya ruh, punya jasad dan bisa diaplikasikan. Hewan itu dia hanya bisa bergerak. Makanya mohon maaf kalau ibu melihat perilaku hewan yang tidak senonoh, tidak sesuai dengan kita yang manusia. Oh, dia ngelakuin begitu. Itu karena tidak terkuatkan dengan ruh itu tadi. Dia nggak nyatu antara
hatinya, otaknya, jasadnya itu nggak melekat dengan dengan yang Apakah lainnya. iya, apakah itu ruh itu bisa disamakan dengan akal pikiran juga gitu Pak Ustadz? Tidak. Kalau saya memahami roh itu lebih dalam dari itu. Oh iya. Itu bagian dari Itu roh. salah satu, iya betul. Itu bagian dari roh. Itu. Jadi roh itu yang menggerakkan itu. Kalau ruh dan nyawa itu beda apa? Beda atau dalam Kan di dalam hadis dikatakan apa? Anak yang di dalam kandungan itu umur di berapa? 30 hari atau 3 bulan itu, saya lupa hadis ya. Itu 4 ditiupkan bulan roh ya? di dalam 4 bulan Pak Ustadz. 4 bulan atau 3 bulan itu ya. Iya. Itu ditiupkan roh bahkan. Iya, 4 bulan. Dia udah bisa tahu apa yang dia rasakan di dalam perut ibunya. Kalau ibunya marah, ibunya senang, dia udah bisa merasakan. Bahkan Allah lebih hebat lagi, Allah lebih masya Allah lagi. Rezekinya, ajalnya udah ditulis di situ. Artinya ruh itu apa ya? Yang menggerakkan kita menjadi seorang yang sempurna gitu, Bu. Makanya tadi kan itu kenapa disebut mulia, karena ditiupkan ruh kan. Karena dia menjadi makhluk yang sempurna, bisa nimbang, bisa melihat, bisa menganalisa, bisa merasa, punya perasaan. Ini saya lakuin nih, bener atau enggak nih? Oh, ini yang saya lihat nih dari orang, kayaknya orang nggak nyaman dengan saya nih, misalkan. Itu bagian dari efek kerja sebuah ruh. Makanya mohon maaf, misalkan kita suka dapat info ketika orang sudah tidak ada, ruhnya masih ya itu karena kita merasakan aura pergerakan dia itu, tapi jasadnya udah nggak ada. Tapi ruhnya Gitu. masih di sekeliling ya Ustadz ya, katanya kalau orang meninggal. Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas ruh itu yang menyatukan itu semua. Kalau masih ada jasad, dia akan melakukan sebagaimana fungsinya dia sebagai seorang manusia. Tapi kalau fisiknya sudah tidak ada, ya agak susah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Baik, Masya Allah ya, menarik ya pertemuan pertama kita ini, dan Insya Allah kita coba istiqomahkan di setiap awal bulan. Saya terpikir nggak mau terlalu banyak dulu pertemuannya, 1 bulan sekali aja. Tapi kalau ternyata Bapak Ibu berkenan atau berharap ada pertemuan yang lebih intens, nanti bisa sampaikan aja ke Bang Madon nanti ya, saran-sarannya atau apanya. Tapi yang jelas saya sudah siapkan waktu saya di setiap awal pekan ya, pekan pertama setiap bulan ya. Nanti diinfokan terus di grup ini ya, diinfokan terus di grup ini ketika mau mendekati sesi berikutnya gitu kan. Dan juga insya Allah ini terbuka untuk siapapun, jadi ya silakan aja nanti untuk komunikasi lebih intens, karena ini masih di awal-awal ya. Jadi ya nanti insya Allah kita rekam juga, nanti dikirimkan sama Bang Madon sebagai PJ-nya untuk bisa disaksikan ulang jika ada yang tertinggal dari pembahasan tadi. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon doanya, saya lagi di Tasikmalaya ini. Jadi menghadiri kajiannya dengan segala keterbatasan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasiannya. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan kemarin? Ini bulan apa? Bulan Mei, bulan Juni. Insya Allah di bulan Juni ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semoga Allah sehatkan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah berkahi rezeki kita, dan Allah jadikan waktu pagi yang dimana
Allah janjikan keberkahan di waktu ini senantiasa menyelimuti diri kita semua. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang sedang dalam urusan dimudahkan urusannya, yang sedang terlilit hutang dimudahkan dalam proses penyelesaiannya, yang sedang dalam proses mendidik anak-anaknya dimudahkan dalam mendidik anak-anaknya, dan juga senantiasa Allah jaga keluarga kita, anak cucu kita, dan juga keluarga kita, orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah mendahului kita. Semoga Allah catat kita menjadi anak-anak soleh, yang senang soleh dan solehah, yang senantiasa menghantarkan pahala kebaikan untuk kedua orang tua kita. Kita akhiri dengan, kita kuatkan dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon Sama-sama maaf semuanya. untuk semuanya. Ya, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Kita Amin. ketemu lagi insyaallah bulan depan. Amin. Saya izin pamit. Assalamualaikum Amin. Pamit warahmatullahi juga. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi